Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara keluarga Kerajaan Sorga. Saya Pendeta Moranda Girsang dari GKRD Chemistry dengan penuh sukacita mengucapkan selamat berbahagia, selamat memasuki bulan Mei tahun 2024. Bapak Ibu Saudara, kita telah belajar dan diajar oleh firman Tuhan dari kitab Kejadian, Keluaran, kitab Imamat. Dan mulai pagi ini kita akan diajar oleh firman Tuhan. Dan kita belajar dari firman Tuhan dari buku keempat yang ditulis oleh Musa, yaitu kitab Bilangan. Pagi ini secara khusus mari kita refleksikan kebenaran firman Tuhan ini berkaitan dengan pengantar daripada kitab Bilangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Bilangan disebut karena dalam kitab ini adanya perintah Tuhan kepada Musa untuk melakukan sensus kependudukan umat Israel sebelum mereka melakukan perjalanan menuju tanah Kanaan. Mari kita ingat bahwa sesudah keluar dari Mesir, mereka ada di sekitar Gunung Sinai, dan di sana diberikan hukum-hukum Tuhan, dan juga ketetapan-ketetapan tentang korban-korban dalam kitab Imamat, dan sebagian daripada kitab Bilangan ini masih berbicara di sekitaran Gunung Sinai. Nah, kitab ini disebut juga oleh beberapa ahli sebagai kitab perjalanan yang berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun menuju perbatasan tanah Kanaan. Mengapa dikatakan perjalanan yang berputar-putar? Karena sebenarnya dari Gunung Sinai ke tanah Kanaan tidak memerlukan perjalanan selama 40 tahun. Tetapi karena kesalahan dan pelanggaran bangsa Israel, mereka harus berputar-putar keliling sampai habis generasi pertama dari yang keluar dari Mesir, barulah mereka menuju kepada tanah Kanaan. Nah, nama yang ketiga yang diberikan kepada kitab ini juga disebut sebagai kitab perjalanan dan perhentian orang Israel sesuai yang dititahkan Tuhan. Inilah tempat-tempat persinggahan orang Israel setelah mereka keluar dari tanah Mesir, pasukan demi pasukan di bawah pimpinan Musa dan Harun. Musa menuliskan perjalanan mereka dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Dan inilah tempat-tempat persinggahan mereka dalam perjalanan mereka. Bilangan 33 ayat 1 sampai 2. Jadi nama kitab perjalanan dan perhentian orang Israel sesuai yang dititahkan Tuhan itu diambil dari Bilangan pasal 33 ayat 1 sampai 2. Itulah tentang nama daripada kitab Bilangan. Jadi kitab Bilangan karena berkaitan dengan sensus yang diperintahkan Tuhan, tapi disebut kitab perjalanan yang berputar-putar karena Tuhan melakukan proses pembersihan generasi pertama karena ketidakpercayaan kepada Tuhan, sehingga yang memasuki tanah Kanaan hanya generasi kedua, kecuali Kaleb dan Yosua. Sedangkan nama yang ketiga adalah disebut kitab tempat perhentian dan persinggahan orang Israel sesuai dengan titah Tuhan, sesuai dengan kitab Bilangan pasal 33 1 sampai 2. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nama yang keempat daripada kitab ini juga disebut sebagai kitab ratapan atau kitab tangisan. Karena kalau kita nanti membaca daripada kisah bangsa Israel di dalam kitab Bilangan, kita akan melihat mereka menangis, meratap, bersungut-sungut karena dimurkai Tuhan. Dan itu dikatakan di dalam Mazmur 95 ayat 8 sampai 11 yang berbunyi seperti ini. Janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu, maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Mazmur 95 8 sampai 11. Jadi kitab Bilangan bisa memiliki 4 nama atau kita berikan dengan nama yang berbeda sebanyak 4, saudara-saudara. Dan itu punya dasar dalam Alkitab. Dan kitab Bilangan nanti kita akan bisa lihat dalam pembagian utamanya bisa dibagi dalam 3 pembagian utama. Ketiga pembagian utama tersebut adalah yang pertama, pasal 1 sampai pasal 12
itu kisah tentang ketetapan Tuhan untuk persiapan umat Israel melakukan perjalanan menuju tanah Kanaan. Jadi sebelum mereka berangkat dari Gunung Sinai menuju tanah Kanaan, atau sekitaran Gunung Sinai menuju tanah Kanaan, maka Tuhan memberikan peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan yang harus mereka persiapkan dalam perjalanan itu. Lalu bagian yang kedua adalah mengisahkan tentang kegagalan umat Israel di dalam mempercayai dan mentaati Tuhan, sehingga mereka akhirnya mengalami hukuman Tuhan. Itu diungkapkan dalam Bilangan 13 sampai 20. Sedangkan bagian ketiga adalah di mana bangsa Israel ada di sekitaran perbatasan tanah perjanjian dan mereka mau fokus masuk tanah perjanjian yang akan dipimpin oleh Yosua dan Kaleb. Itu pembagian daripada kitab Bilangan. Pelajaran utama dari kitab ini adalah ketidakpercayaan menghalangi berkat Tuhan atau menghalangi untuk masuk ke dalam berkat Tuhan. Mengapa Tuhan tidak memberkati bangsa Israel generasi pertama itu masuk ke dalam tanah perjanjian adalah karena ketidakpercayaan mereka, ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Dalam Ibrani pasal 3 ayat 17-19 berbunyi demikian. Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya berkelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Ibrani 3 ayat 17-19. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dosa membuat hukuman Tuhan atau mendatangkan murka Tuhan. Ketidaktaatan membuat kita menutup pintu untuk masuk ke dalam berkat Tuhan. Ketidakpercayaan menjauhkan kita dari rancangan Tuhan. Mari kita introspeksi diri dalam perjalanan hidup kita sampai hari ini. Apakah kita sedang berada dalam perjalanan yang penuh diberkati Tuhan? Sedang berada di dalam menikmati berkat-berkat Tuhan? Atau kita sebenarnya sedang berada di dalam perjalanan yang tertutup kepada berkat Tuhan? Atau sedang berputar-putar di perjalanan yang tidak menuju kepada berkat Tuhan? Kita perlu introspeksi diri. Kalau kita melihat ada dosa yang telah kita lakukan, mari kita akui, kita sesali, kita bertobat, kita meninggalkan dosa itu, dan kita masuk kepada kehendak Tuhan. Kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, mari kita meneguhkan iman kita, meninggalkan keraguan kita, dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan tidak mengandalkan diri sendiri, tapi mengandalkan Tuhan. Doa saya dan harapan kami dari GKD Chemistry, melalui perenungan firman Tuhan dari kitab Bilangan, kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan, kita akan dituntun masuk ke dalam berkat-berkat yang Tuhan sudah rancangkan, sediakan bagi kita, sampai kita masuk kepada tempat perhentian yang paling suci, paling kudus, paling indah, yaitu sorga mulia. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa, anugerahkan kepada kami pengertian dan hikmat akan firman-Mu ini, sehingga kami boleh melihat di mana kami berada saat ini. Apakah kami ada dalam perjalanan yang berputar-putar, jauh daripada berkat dan tujuan Tuhan. Dan insafkan kami, sadarkan kami, untuk melihat kalau ada dosa yang harus kami akui dan tinggalkan, biarlah Engkau menolong kami menginsafinya, dan berbalik dari dosa kami, dan melakukan ibadah kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Jika di dalam perjalanan hidup kami telah mengandalkan diri sendiri, atau mengandalkan kekuatan kami, biarlah melalui firman-Mu dari kitab Bilangan, kami akan semakin merendahkan diri, dan mengandalkan Tuhan, sehingga Tuhan membawa kami pada rancangan-Mu yang penuh damai sejahtera, berkat yang berkelimpahan, hidup yang berkelimpahan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.